Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, calon dokter yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah-langkah teman-teman sekalian untuk menjadi dokter dan orang yang bermanfaat di bumi Allah Azza wa Jalla. Wahaikum bi tahiyatil Islam. Tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, saya dibukakan coba layar, saya ingin melihat dan menyapa teman-teman yang hadir. Baik, saya lihat ada yang masih baru bangun tidur, iya. Ada yang belum mandi, subhanallah, iya. Baik, teman-teman, sekarang semuanya siapkan jarinya di depan laptopnya, siap-siap mengetik dan siap-siap chat, ya. Saya akan berikan 3 pertanyaan beruntun. Setiap kalian harus menjawab pertanyaan itu sekali jawaban. Termasuk moderator, termasuk MC yang mesra banget ini MC-nya, Masya Allah. Iya, mepet banget duduknya. Jaga jarak dong. Iya, COVID nih. Iya, iya. Lagi, dikit lagi. Iya. Gitu. Nggak enak banget saya ngeliatnya. Duh, mesra banget. Ketahuan jomblonya nih. Ya Allah. Baik, siap-siap teman-teman ngetik. Ya, coba saya dibukakan layar setelahnya. Ini kita sepakat dong. Ini pada mau sepakat buka video semua, tutup video semua nih. Yang belum buka videonya, saya curiga dia sambil baring-baring. Ini nggak asik nih. Iya. Kita kajian pagi-pagi kayak gini, fresh, mau benar-benar dapat ilmu ya, harus siap untuk ilmunya nih. Cara bolos zaman sekarang itu tinggal matiin tombol video, baring-baring, selesai. Iya, tidur. Oke. Saya minta semua iya, saya minta yang lain teman-teman di-on-kan videonya supaya saya yakin bahwa kalian menyimak dengan baik, karena ini kesempatan saya juga terbatas, waktu saya untuk berbagi juga terbatas, begitu juga dengan teman-teman yang ada. Iya. Nah, ini izin on-kan video, kenapa nih? Kalau bercadar, silakan di-on-kan videonya dan bercadar, tidak ada masalah. Iya. Baik, sudah semuanya sudah on? Siap-siap di tombol jarinya ya. Jarinya siap-siap menekan jawaban dari 3 pertanyaan saya. Langsung di tek gitu. Dan saya harap semua mic selain saya off. Oke. Sudah? Baik. Jawab pertanyaan saya dan jawabannya harus jujur dari dalam hati. Jawabanmu sangat menentukan masa depanmu. Jawabanmu sangat menentukan kualitas dirimu. Dan yang ketiga, jawabanmu sangat menentukan apa yang akan kamu dapatkan dari kehidupanmu. Jawab 3 pertanyaan saya. Untuk apa Anda jadi dokter? 1. Yang kedua, apa yang Anda inginkan setelah jadi dokter? Untuk apa Anda jadi dokter? 2. Apa yang Anda inginkan setelah jadi dokter? Jangan jawab dulu, teman-teman, langsung 3 dijawabnya. Jangan jawab satu-satu, teman-teman. Yang ketiga, jadi untuk apa Anda jadi dokter? Apa yang akan lakukan setelah jadi dokter? Dan yang ketiga, perhatikan ini, jawab dengan jujur. Iya, jawab dengan jujur. Jangan ada yang ngetik dulu, langsung dijawab 3-tiganya. Untuk apa jadi dokter? Apa yang Anda akan lakukan setelah jadi dokter? Dan saya tidak mau panjang, teman-teman. Saya mau kalimat-kalimatnya singkat-singkat. Pikirkan sekarang, untuk apa Anda jadi dokter?
Apa yang Anda lakukan setelah jadi dokter? Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Iya. Jangan jawab dulu. Waduh, gak ngerti nih calon dokter. Jangan jawab dulu, teman-teman. Jangan jawab dulu, ya. Tunggu pertanyaan nomor 3. Iya. Perhatikan bagaimana Anda menggabungkan antara menjadi dokter dan menjadi hamba Allah. Silakan dijawab, teman-teman. Yang ketiga, bagaimana Anda menggabungkan antara menjadi dokter dan menjadi hamba Allah. Baik, Masya Allah. Menolong, menjalani karena Allah. Muhammad Reza. Baik. Wiwin, menolong. Iya, memajukan, bermanfaat, membantu orang lain. Baik, bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi umat. Baik, malas mikir nih yang jawabannya bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi umat. Tapi gak apa-apa, bagus. Ikhlas. Baik. Bagaimana menggabungkan antara menjadi dokter dan menjadi hamba Allah? Menjadi pelajar seumur hidup ilmu agama. Baik. Bantu orang lain, berserah diri untuk membantu orang lain. Oke. Menjadi dokter yang ikhlas untuk menjadi orang yang bermanfaat. Baik. Oke, baik. Masya Allah, ya. Menolong, rata-rata membantu orang lain, membahagiakan orang tua, menjadi baik. Terima kasih, jawabannya sangat baik sekali. Ya, mengabdikan diri untuk Al-Quran, menjadi dokter yang amanah. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman. Silakan fokus di hadapan saya. Buka lagi, teman-teman. Dibuka videonya, teman-teman. Oke. Baik, sekarang lihat, teman-teman. Terima kasih. Karena arti dari sebuah kehidupan itu tentang untuk apa? Dan setelahnya Anda mau bikin apa? Mau buat apa? Iya. Untuk apa itu menentukan tujuan. Sebelum Anda jadi dokter, Anda tujuannya apa? Untuk apa Anda jadi dokter? Kenapa Anda mau jadi dokter? Kenapa, teman-teman? Menentukan tujuan itu penting. Pertanyaan kedua, tentang apa yang Anda akan lakukan setelah jadi dokter. Itu berbicara tentang karya. Jadi pertanyaan pertama berbicara tentang tujuan. Mau ngapain jadi dokter, teman-teman? Yang kedua berbicara tentang karya. Apa yang Anda buat setelah jadi dokter? Apa Anda hanya menjadi orang yang, mohon maaf, masuk, ngajar di kampus, keluar, selesai? Atau Anda menjadi seorang dosen, atau kemudian Anda membuka klinik, datang mengobati, pulang, selesai? Atau apa yang Anda inginkan? Ini berkaitan dengan karya, teman-teman. Banyak dokter yang tidak punya karya sama sekali. Nggak ada yang diingat darinya kecuali apa yang kemudian dia tekuni. Padahal kita mau jadi dokter itu multi talent. Orang mengenalmu karena, mohon maaf, pengabdianmu. Bukan karena, mohon maaf, hanya jasamu. Jasa yang, mohon maaf, dibayar dengan uang masyarakat. Jasa yang, mohon maaf, hanya berkaitan dengan Anda konsultasi, Anda harus bayar. Nggak bayar, Anda nggak bisa konsultasi. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Ini karya yang akan didengar orang, karya yang akan diingat orang. Jasa boleh diterima. Anda boleh bekerja di rumah sakit manapun. Anda boleh bekerja di tempat manapun. Tetapi ingat, teman-teman, tidak semua harus dibayar dengan uang. Jadi dokter tidak harus semua dengan, mohon maaf, what you take, what you give. Tidak bisa seperti itu. Jadi dokter, ilmu Allah yang dititipkan kepada Anda kelak. Tidak bisa Anda kemudian hanya mengatakan, saya belajar, saya sudah siap, ilmu dari saya sudah keluarkan uang, maka saya berhak untuk menerima uang. Tidak bisa seperti itu, teman-teman. Karena kalau seperti itu model pendekatan kita sebagai seorang dokter. Saya sudah keluar uang banyak, Ustadz, untuk jadi dokter. Gak bisa seperti itu. Anda nggak boleh berhitung, teman-teman. Ustadz, saya sudah berkorban, wajar saya menerima uang. Tidak bisa seperti itu.
Uang itu datang dengan sendirinya karena itu bagian dari rezeki dan tanggung jawab Allah. Kamu jadi dokter atau tidak, itu cerita yang lain nantinya. Kalian tahu saya mengenal banyak sekali orang yang subhanallah, ya, dokter, tetapi karyanya di masyarakat mengalahkan tugasnya sebagai seorang dokter. Saya let's say dokter spesialis ortopedis, teman-teman. Namanya Dokter Tunjung. Dia membangun pesantren tahfidz Al-Quran terbaik saat ini di Indonesia. Saya diminta untuk mengisi ceramah di sana. Kawan-kawan saya banyak yang mengajar di sana. Pesantrennya bernama Ishkarimah. Di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Siapa yang bangun? Siapa yang merintis pesantren itu? Seorang dokter. Pesantren yang saat ini menjadi pesantren terbaik se-Indonesia untuk tahfidzul Quran. Yang mendaftar 3.000 orang, yang diterima 40 orang saja. Alumni-alumninya 40 orang ini diperebutkan oleh universitas-universitas ternama di Indonesia. Let's say ITB, UI. Dan diberikan beasiswa secara full, UGM. Alumni-alumninya, UMS, ITS. Siapa yang mendirikan pesantren itu? Seorang hafidz Quran? Bukan. Seorang dokter spesialis ortopedi, teman-teman. Namanya Dokter Tunjung. Saat ini orangnya sudah wafat. Kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Dan dia subhanallah, anak perempuannya menikah dengan seorang hafidz Al-Quran bernama Ustadz Syihabuddin, yang saat ini menjadi pimpinan pondok pesantren tersebut. Apakah dia berhenti Ustadz menjadi dokter? Tidak. Dia tetap praktek. Tapi apakah dia cukupkan dirinya dengan hanya membuat karyanya dengan dalam bentuk profesinya? Tidak. Dia membuat pesantren tahfidz Al-Quran di sebuah daerah yang tempatnya sangat indah. Di Tawamangun sana, di Solo. Daerah yang puncak. Di atas sebuah gunung. Jadi kalau Anda menghafal Al-Quran di sana begitu dingin dan begitu sejuk. Nggak laku penjual AC di sana, teman-teman. Dingin. Alumni-alumninya luar biasa, menjadi imam di mana-mana. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi dokter dan alumni fakultas kedokteran di universitas-universitas ternama. Beberapa yang saya sebutkan di antaranya tadi. Bahkan ada kawan saya dari Sudan, alumni sana. Bersama-sama, saya dari Gontor, dia dari Ishkarimah. Hafalan Qur'annya jempol, teman-teman. Imtak. Ya. Belajar teknologi, belajar berkuda. Ada memanahnya, ada mapalannya, ada sapalannya. Santri pecinta alam, dan seterusnya. Jangan tanya tentang kualitas hafalan Quran mereka. Karena mereka menghafalkan Al-Quran di sana 4 tahun lamanya. SMA di sana 4 tahun, teman-teman. 3 tahun pertama 30 juz. 10 juz, 10 juz, 10 juz, 10 juz. Dan tahun terakhir adalah ujian 30 juz itu. Dites sekali duduk. Anda harus membaca 30 juz Al-Quran. Saat ini alumni ada yang menjadi dokter spesialis. Pesantren ini sudah berdiri sekitar 15 tahunan. Anda bisa cek di internet, pesantren Ishkarimah. Cari siapa pendirinya, Dokter Tunjung, spesialis ortopedi. Ini tentang karya, tentang komitmen, tentang tujuan dan niat awal. Kalau tujuanmu benar untuk menjadi dokter, maka percaya, teman-teman, engkau akan menjadi orang yang insya Allah tidak akan pernah meninggalkan ibadah di jalan Allah, karena engkau yakin bahwa ilmu kedokteran itu titipan Allah. Satu-satunya yang bisa membuatmu untuk bertahan di dunia kedokteran, yang bisa membuatmu mengerti tentang apa yang menjadi ilmu kedokteran adalah Allah. Bukankah Allah yang mengajarkan segala ilmu? Bukankah setiap ilmu yang ada di muka bumi ini adalah titipan Allah? Dan itu Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jal, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian.
Dan ilmu itu, saudara-saudara sekalian, ditafsirkan oleh para ulama dengan ilmu yang Allah ridhai. Ilmu, setiap ilmu yang bermanfaat bagi manusia akan mendapatkan keridhaan Allah. Setiap ilmu yang membuat hamba Allah yang lainnya tertolong akan mendapatkan keridhaan Allah. Allah senang dengan hambanya yang menolong hambanya yang lain. Ada yang Allah titipkan ilmu kedokteran tersebut, tetapi dengan sombongnya, dengan kekufuran nikmatnya, dia pakai untuk bermaksiat. Na'udzubillah. Dan ada yang Allah titipkan ilmu tersebut dan dia gunakan untuk bermanfaat. Maka banyak sekali dokter-dokter yang tidak terkenal di bumi, tetapi demi Allah dia terkenal di langit. Dokter yang ketika ada bencana tanpa perlu kemudian bertanya, saya digaji berapa? Ketika ada gempa di Palu, tidak perlu bertanya, saya digaji berapa? Kalau saya ke Palu, apa yang saya dapatkan? Kalau saya mengobati orang di sana, nanti saya yang celaka. Ada gempa di Lombok, tidak perlu bertanya, kamu berani bayar saya berapa? Ada yang membutuhkan bantuan dari kaum du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan Anda adalah dokter yang ahli di bidang itu. Anda tahu dia tidak mampu membayar biayanya. Lalu kemudian Anda menolaknya untuk melakukan operasi hanya karena dia tidak punya dana untuk dioperasi. Ini tentang visi misi saudara sekalian. Ini tentang tujuan kita. Maka tadi saya bertanya, saya tidak bisa membaca secara keseluruhan. Tapi Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Apa yang kalian tuliskan itulah yang akan terjadi insya Allah. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan sungguh setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kita perlu belajar ya, untuk mengelola awal yang baik. Karena awal yang baik menentukan proses yang baik. Dan proses yang baik akan menjadi penentu tentang akhir yang baik. Saya ulang, kita harus belajar mengelola awal yang baik. Karena awal yang baik akan membantu kita untuk mendapatkan proses yang baik. Dan proses yang baik akan menjadi penentu untuk kita bisa meraih akhir yang baik. Makanya kalau baik niat awalnya, baik tujuan awalnya, mulia niatnya, maka percaya sama saya, Allah akan memudahkan segala sesuatunya. Allah akan melimpahkan segala kemudahan-kemudahan yang Anda tidak pernah bayangkan. Tidak semua orang bisa dititipi ilmu untuk menjadi dokter. Dan ada orang yang tidak, dan ada orang yang sudah dititipi ilmu untuk menjadi dokter. Tidak semuanya bisa berbahagia dengan ilmu itu. Kebahagiaan untuk menjadi seorang dokter itu ketika Anda mampu dengan ilmu Anda, dengan apa yang Allah titipkan kepada Anda pergunakan dalam kebaikan dan ketaatan untuk menolong sesama Anda. Itu yang akan membuat langit bergetar. Ketika Anda menolong hamba-hamba Allah yang lemah. Bayangkan saja jika memberi air seekor anjing yang diceritakan Rasulullah dalam hadis Muslim sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang wanita yang kata Rasulullah dalam hadisnya baghiyah. Apa arti bahagia teman-teman? Bahagia itu artinya seorang wanita yang, mohon maaf, tidak menjaga kesuciannya. Atau boleh kita katakan wanita yang pelacur. Tetapi kemudian Rasulullah melanjutkan ceritanya bahwa wanita tersebut mendekati sebuah danau. Dan ini hadisnya sahih. Saya kebetulan S1, S2, S3 saya di Sudan. Dan kebetulan saya jurusan ilmu hadis. Ketika saya membaca hadis ini, subhanallah, muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya Allah, sebegitu murahkah rahmat Allah dalam mengampuni hamba-hambanya? Sampai Rasulullah bercerita bahwa
wanita tersebut mendekati sebuah danau. Lalu dia minum dengan air yang ada di danau tersebut lewat sepatu yang diminum, sepatu yang dilepaskannya, lalu dia mengambilnya, lalu dia meminum air tersebut. Dan dia melihat seekor anjing yang kehausan, saudara sekalian. Anjing. Hewan, saudara. Ini bukan manusia. Anjing yang kehausan. Lalu wanita ini karena kasih sayangnya, karena ketulusannya untuk membantu anjing dan menolong anjing tersebut, dia lepas sepatunya lalu dia ambilkan anjing tersebut. Lalu dia datang ke depan anjing tersebut, dia menunduk lalu kemudian memberikan minum anjing tersebut. Diambil lagi yang kedua kalinya, diambil lagi yang ketiga kalinya, sampai anjing itu kenyang dengan air yang diminumnya. Saudara sekalian, apa kata Rasulullah di akhir hadis? Rasulullah SAW mengatakan, dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Diampuni dosa-dosanya, teman-teman, dengan menyayangi seekor anjing, dengan membantu seekor anjing, dengan menolong secara ikhlas kepada seekor anjing. Bagaimana dengan Anda, dokter-dokter yang menolong banyak orang, yang mana orang-orang tersebut sholat, orang-orang tersebut ada anak yatim yang Allah terima doanya, ada penghafal Al-Quran, ada wanita-wanita tua yang janda, ada orang-orang yang mau berobat tapi tidak punya dana. Apa yang Anda akan lakukan, saudara sekalian? Apakah Anda akan berhitung, loh, dulu kan saya masuk kuliahnya bayar, Ustadz. Dulu kan saya sekolahnya mahal. Apa Anda akan berkata begitu lalu kemudian mengatakan kepadanya, mohon maaf saya tidak bisa kerja Anda kalau Anda nggak berani bayar? Astagfirullah. Ada 336 orang di hadapan saya. Sekarang jawab pertanyaan saya secara jujur, dan Allah akan melihat. Di luar pertanyaan yang 3 tadi, saya akan buat satu pertanyaan, jawabannya satu saja, saudara sekalian. Silakan Anda tulis satu kata. Satu kata, bukan satu kalimat. Saya minta Anda menuliskan satu kata. Bagi teman-teman, coba dibuka chatnya. Satu kata, teman-teman, ya. Bagi teman-teman yang ada di hadapan saya, 336 orang, profesi dokter itu identik dengan kata apa yang paling tepat bagi kalian? Tulis satu kata, teman-teman. Mulia, pengabdian, pasien, mulia, membantu, sehat, ibadah, mulia, baik, kemanusiaan, manusia, khairun nas, ikhlas, menolong, membantu, relawan. Oke, mulia, baik. Baik, satu kata, teman-teman. Penolong, baik, menolong, sehat, pengabdian. Oke. Keikhlasan, mulia, menolong, ikhlas, baik. Pengabdian, ikhlas, baik. Keikhlasan, penolong, baik, mulia, subhanallah. Ya. Baik. Subhanallah. Masya Allah, penolong, mulia, keikhlasan. Dokter itu mulia. Pekerjaan mulia. Dokter itu menolong. Dokter itu cinta. Allahu Akbar. Terima kasih, Febri. Hablum minan nas. Terima kasih, Nidya. Bagus. Menolong. Rina, ikhlas. Terima kasih. Kemudian siapa? Mutiara, perilaku baik, jaga perilaku, dokter baik, terima kasih. Penyelamat, Andi Ulfia, terima kasih, dokter itu penyelamat. Sabar, Triputri, terima kasih, betul, dokter itu harus sabar. Subhanallah. Uang, Karisma. Coba, saya mau ngobrol sama Karisma. Dibuka. Assalamualaikum, Karisma. Saya bukan dok, saya ustadz. Karena saya khawatir saya nggak punya uang untuk jadi dokter. Karisma dari mana asalnya? Di
Di Makassar, Ustadz. Iya, Ustaz. Baik. Coba di mana sih orangnya? Baik. Karisma. Dokter itu bagi Karisma uang. Bisa dijelaskan? Karena kalau kita lihat ini ya Ustaz, di mana-mana itu secara real life-nya itu kita lihat kebanyakan itu pasti orang bilang orang tua maunya kenapa anak jadi dokter itu supaya banyak uang dulu. Baik. Dan bagi Karisma tujuan utama jadi dokter supaya banyak uang? Tidak. Tidak. Saya yang di banyak orang akan seperti ini. Oh baik. Jadi bagi Karisma sebagian orang menjudge atau kemudian memvonis atau kemudian menganggap bahwa dokter itu identik dengan uang, begitu ya Karisma? Iya, sebagian orang. Oh baik. Sebenarnya pertanyaan saya Karisma mungkin tadi agak kurang difahami. Pertanyaan saya adalah apa yang paling dirasakan oleh teman-teman tentang satu kata yang saya ingin yang terdetik di bayangan teman-teman kalau Anda adalah seorang dokter. Apa tuh dokter? Tapi terima kasih Karisma telah memberikan saya gambaran yang lain bahwa memang kita sadar betul. Dan terima kasih Karisma telah membukakan kepada saya wacana dan wawasan yang baru. Bahwa mohon maaf, kita harus berkata dengan fakta. Sebagian dokter masih cari uang. Sebagian dokter masih berhitung dengan uang. Sebagian dokter masih belum mau bekerja kalau tanpa uang. Terima kasih Karisma. Sebagai apresiasi saya karena kejujuran dan ketulusannya membuat satu statement. Iya. Saya berikan hadiah buku, tolong diambilkan bukunya. Ya, ada buku baru saya. Nanti saya minta Karisma tolong chat ke nomor admin saya. Ya. Ada buku di atas meja. Baik. Ya. Ya. Saya ada hadiah untuk Karisma. Terima kasih sudah jujur. Ini ada buku untuk Karisma. Saya tanda tangani ya. Judul saya dan saya tanda tangani Renungan Hati Seorang Dai. Silakan dicat, tolong diketikkan nomor admin kita. Ini saya kasihkan nomor admin. Ya, nanti silakan Karisma cek. Silakan nanti dibaca-baca. Ini buku saya bercerita tentang banyak hal. Ini full color. Ada tentang ilmu, ada tentang cinta, ada tentang akhlak, ada tentang perjuangan, ada tentang pengorbanan, dan ada tentang renungan. Renungan Hati Seorang Dai, kumpulan quotes-quotes saya. Ya. Terima kasih Karisma. Ya. Baik, yang lain teman-teman terima kasih atas jawaban-jawabannya. Salut buat teman-teman. Dokter itu menolong, dokter itu ikhlas, dokter itu berkeprimanusiaan, dokter itu berperilaku yang mulia, berakhlak yang mulia, dokter itu adalah orang yang selalu mengabdi, dan dokter itu adalah pekerjaan yang mulia. Let's say kalian adalah orang mulia dan kalian akan melakukan amalan-amalan mulia dengan pengabdian, dengan kemanusiaan, dengan pengorbanan, dan dokter itu menjadi orang yang insya Allah bermanfaat. Khairun nas. Terima kasih. Tetapi hati-hati, ada tantangan yang paling besar yang akan menggoda kalian ketika menjadi dokter. Tidak lain, itu adalah harta. Tidak lain, itu adalah uang. Tidak lain, itu adalah dunia, saudara sekalian. Jangan jual duniamu dengan amal-amal jasamu. Karena dengarkan, bisa jadi Anda berjasa kepada orang lain, dan suatu saat orang lain itu akan berjasa pada Anda. Kalau tidak di dunia, Anda akan temukan itu di akhirat. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakin dan percaya bahwa setiap yang kita lakukan kebaikan kepada orang lain akan kita temukan di akhirat. Allah yang mengatakan itu, teman-teman. Kata Allah dalam surah Al-Isra, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'du ulahuma. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum, kalau kalian berbuat buruk,
kalian juga telah berbuat buruk untuk diri kalian sendiri. Jadi siapa yang berbuat baik pada orang lain akan kembali pada dirinya, saudara sekalian. Dan siapa yang berbuat buruk pada orang lain juga akan kembali pada dirinya. Ya. Ini ayatnya, saudara sekalian, dalam Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, hanya mencari duniawi, maka kerugian dari kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Baik, saya akan memetakan sekarang. Mohon dicatat baik-baik. Pertemuan kita sangat singkat. Bagaimana korelasi sesuai dengan judul kita, keutamaan ilmu dan akhlak dalam menuntut ilmu agama dan dalam menuntut ilmu kedokteran kita, yang juga sebenarnya adalah ilmu bagian dan ilmu dari agama. Berapa banyak di antara sahabat Rasulullah yang juga dokter? Nabi Isa mukjizatnya banyak sekali di dunia kedokteran. Dan ini menjadi bukti. Iya. Dan ini menjadi bukti bahwa persiapan kita sebagai seorang dokter harus berjalan seirama dengan persiapan kita untuk menjadi seorang yang diridhai Allah. Kita akan menjadi seorang dokter yang dicintai Allah. Kita akan menjadi seorang dokter yang diridhai Allah. Karena kapan Allah ridha, teman-teman, kelar urusan kita. Allah yang nyarikan kita jodoh. Allah yang mudahkan kita untuk menjadi dokter. Allah yang akan mudahkan kita membuat karya ilmiah. Allah yang akan memudahkan kita mendapatkan pekerjaan yang baik, di tempat yang baik, di rumah sakit yang baik, di universitas yang baik, atau di klinik-klinik yang lain. Allah yang membuka pintu-pintu rezeki. Allah yang membuka pintu-pintu kebahagiaan. Allah yang membuka pintu-pintu kebaikan. Bukankah juga uang itu datangnya dari Allah? Bukankah uang bagian daripada rezeki? Dan bukankah rezeki itu datangnya juga dari Allah? Bukankah pekerjaan sebagai seorang dokter juga adalah rezeki? Dan rezeki itu juga datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang berkecimpung di dunia kedokteran, toh juga mohon maaf, banyak di antara mereka yang tidak bisa menjadi dokter yang baik. Banyak di antara mereka merusak citra dokter. Tetapi betapa banyak juga orang-orang yang ikhlas di dunia kedokteran, yang mana mereka tidak pernah berhitung untuk menolong orang lain. Hingga akhirnya Allah muliakan selalu mereka dengan pekerjaannya sebagai seorang dokter. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, apa-apa saja keutamaan ketika kita menjadi dokter yang juga mengerti tentang agama ini, yang juga mempelajari tentang ilmu syar'i. Jadi dokter yang menjadi hafidh Al-Quran, jadi dokter yang selalu dekat dengan Allah. Apa yang akan kita dapatkan, saudara sekalian? Mohon dicatat, saudara sekalian, ada 5 hal yang akan membuat Anda berbeda dengan dokter-dokter yang lainnya ketika Anda sebagai seorang dokter dan Anda aktif kajian. Sebagai seorang dokter dan Anda ikut menghafal Al-Quran. Sebagai seorang dokter dan Anda ikut taklim-taklim para ustadz-ustadz kita. Di sana nanti Anda akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Maka ketika Anda mendapatkan sesuatu yang berbeda, Anda akan melakukan tindakan yang berbeda. Kegiatan-kegiatanmu pasti berbeda. Akhlakmu pasti berbeda. Dan setiap usahamu pasti berbeda. Apa yang membedakan? Karena kamu sedang menuntut ilmu Allah. Ilmu kedokteran, ilmu Allah. Al-Quran, ilmu Allah. Bahkan Allah jadikan Al-Quran itu sebagai sumber keilmuan dalam bidang kedokteran. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran, ma huwa shifa', apa yang menjadi obat, penyembuh, kesehatan,
ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Maka ilmu kedokteran itu rahmat bagi orang beriman. Dan ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang Allah datangkan. Tidak ada yang akan bisa mengerti tentang kedokteran kecuali ilmunya datang dari Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa, dan kami telah turunkan Al-Quran, dari Al-Quran apa yang menjadi penyembuh dan obat, yang menjadi penawar bagi segala macam penyakit, dan rahmat. Rahmat di sini ada rezeki, saudara sekalian. Maka kalau ada dokter dekat dengan Al-Quran, rezekinya dijamin baik-baik, yang halal-halal, dipertemukan dengan tempat mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, yang thayyib, yang jauh dari uang-uang yang tidak jelas. Itu bagaimana caranya, Ustaz? Dekatkan dirimu dengan Allah. Salah satu caranya adalah dekatkan dirimu dengan Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah menghafalkan Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Maka percaya, di bidang kedokteran, ilmu akademismu juga akan baik. Saya belum pernah menemukan seorang hafid Al-Quran, penghafal Al-Quran, lalu kemudian di bidang akademisnya dia menjadi orang yang terbawah. Tidak pernah. Jarang sekali saya menemukan itu. Rata-rata saya menemukan ketika ada orang yang fokus dengan Al-Quran, belajar tentang agama, maka ketika itu mereka menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang selalu Allah berikan kebaikan kepadanya lewat pendekatannya kepada Al-Quran. Maka jangan khawatir, teman-teman. Kesibukanmu untuk kajian agama, kesibukanmu untuk menuntut ilmu agama akan membuatmu memiliki idealisme yang berbeda dari yang lain. Apa saja, Ustaz, keutamaannya menuntut ilmu agama bagi seorang dokter? Yang pertama, teman-teman, ini keutamaan yang luar biasa. Kamu dapat menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat di dalam satu profesi. Yang pertama, catat, kita akan dapat menggabungkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dalam satu profesi. Asal Anda belajar agama, maka Anda kemudian ketika kemudian mengobati pasien, Anda akan menuntun diri Anda untuk ikhlas. Sehingga kemudian Anda mengobatinya bukan hanya karena meminta uangnya atau mendapatkan apa imbalannya, tetapi Anda bekerja untuk Allah. Dengan itu uang akan datang, saudara sekalian. Tidak usah ragu. Tapi kalau Anda mencari uang, pahala tidak akan pernah datang. Tapi kalau mencari pahala, uang akan datang. Percaya sama saya. Allah seret dunia itu. Bukankah Allah yang memiliki dunia ini, saudara sekalian, dan seluruh isinya? Coba Anda bayangkan. Maka jangan pernah kalian salah melangkah. Karena Anda sudah berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Allah izinkan untuk lulus di fakultas kedokteran di salah satu universitas terbaik di Indonesia, Universitas Hasanuddin, yang saya sangat mengenal baik, dekan fakultas kedokteran. Saya bertetangga dengan beliau. Dulu beliau adalah wakil rektor bidang kerjasama. Kebetulan sama-sama tinggal dengan kami di Bukit Baruga di Antang. Saya mengenal baik Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Duya Aris. Kebetulan dalam berbagai event, termasuk di Unhas mengaji, tahun lalu saya diminta untuk berceramah di hadapan dosen-dosen Sivitas Akademik Unhas, dan juga di hadapan para mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Unhas mengaji. Saya mengenal beliau sebelum menjadi rektor. Bahkan ketika itu Prof. Duya masih menjadi wakil rektor 4 bidang kerjasama. Saya sampai menuliskan di buku saya ucapan terima kasih khusus untuk beliau. Ya. Bagi yang sudah punya buku saya bisa nanti dicek. Ada di ucapan terima kasih di halaman yang
ke-11, X1, X1. Paling atas. Iya. Termasuk mereka yang berjasa dalam pendidikan saya. Saya bertemu dengan Prof. Duya kala itu, waktu saya baru mau melanjutkan S2 saya. Dan beliau menyemangati saya untuk terus belajar. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya S1, S2, dan S3 di kampus internasional di Sudan International University of Africa. Dan semuanya beasiswa, alhamdulillah. Sampai terakhir kemarin, ketika saya bertemu di Disnatalis, acara ayah saya, kebetulan bapak saya alhamdulillah Allah amanakan menjadi direktur di Politeknik Negeri Ujung Pandang, PNUP, Prof. Muhammad Ansar. Ketika di Disnatalis, saya diminta oleh ayah untuk membawakan ceramah dan nasihat kepada sivitas akademik di Politeknik. Dan alhamdulillah, Prof. Duya sebagai rektor dan sebagai pembina Politeknik juga hadir. Saya membawakan undangan karena kebetulan tempat butik saya berdekatan dengan rumah pribadinya di Hertasning sana. Maka saya bawakan undangan untuk launching butik saya. Dan alhamdulillah, meski beliau tidak sempat hadir karena kesibukannya, beliau mengirimkan karangan bunga yang besar sekali. Bisa dicek di Instagram saya. Dan tahukah Anda, mereka adalah orang yang perhatian terhadap agama ini. Prof. Budu itu Masya Allah sholatnya. Bahkan anaknya yang baru saja selesai di dokternya adalah anak binaan saya, Rizky Malik Budu namanya, yang juga Masya Allah sholatnya. Hafalan Qurannya sudah 6 juz. Prof. Duya, Masya Allah, dengan segala kesibukannya, berapa banyak orang-orang yang mendapatkan sedekahnya. Saya mendengar dari ibu-ibu yang ada di perumahan dosen di Unhas, ketika saya membawakan ceramah khutbah Idul Fitri di sana, di Masjid Ikhtiar di kompleks perumahan Unhas di Tamalan Raya. Hadir para dosen-dosen yang tinggal di sana, dan banyak di antara mereka guru besar di bidang kedokteran. Saya mendengarkan langsung bahwa Prof. Duya banyak membantu janda-janda yang mana suami-suami mereka adalah dulunya dosen di Unhas, lalu kemudian meninggal, lalu meninggalkan banyak anak, dan dibantu oleh Prof. Duya. Ini kebaikan. Tidak ada kebaikan, saudara sekalian, yang berkaitan dengan agama ini yang akan membuat karirmu macet. Tidak ada. Tidak pernah saya mendengar cerita orang rajin baca Quran lalu kemudian dia buntu di ilmu kedokteran. Tidak pernah. Justru Al-Quran itu yang akan menyegarkan ilmu kamu. Justru Al-Quran itu yang akan mendekatkan kamu. Saya tidak pernah melihat orang yang rajin sholat, sholatnya tepat waktu di masjid bagi lelaki-lelaki, yang kemudian akademiknya anjlok. Saya tidak pernah dengar itu cerita. Di mana-mana yang rajin sholat, yang rajin ngaji, itu dia akan tertuntut untuk rajin belajar. Dan Allah mudahkan keilmuannya karena dengan ibadahnya tersebut. Maka sungguh sangat sayang sekali kalau ada dokter yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari sholat, jauh dari sedekah, jauh dari amalan-amalan soleh. Karena kalian tahu ilmu itu sumbernya dari Allah, sedangkan Anda tahu cara mendekati Allah itu hanya dengan amal soleh. Dan yang membuat Allah jauh dari Anda itu apa? Maksiat. Maka kebalikannya, kalau Anda rajin bikin maksiat dan Anda mau jadi dokter, maka bisa jadi ilmumu tetap ada, tapi ilmumu dijadikan Allah tidak manfaat. Baik, itu poin yang pertama. Saya minta satu orang untuk bacakan. Saya mau tes apakah kalian nulis atau tidak. Dibukakan. Ya, di videonya. Tolong yang namanya siapa ini? Anur Faizah. Apa poin pertama tadi? Poin pertama tadi itu kita dapat menggabungkan dua kebaikan
dalam dunia dan akhirat dalam suatu profesi. Bagus, terima kasih. Berarti Anda mencatat. Baik, poin yang kedua teman-teman, silakan dicatat. Keutamaan menjadi seorang dokter yang belajar ilmu agama. Iya. Yang kedua, Anda akan lebih mudah. Kita pakai kata kita ya. Kita akan lebih mudah untuk menguasai ilmu duniawi. Kita akan lebih mudah untuk menguasai ilmu duniawi dikarenakan keridhaan pemilik ilmu, dikarenakan keridhaan pemilik ilmu kepada kita. Kita akan lebih mudah menguasai ilmu duniawi, apa saja ilmunya, silahkan. Mau yang jadi dokter, mau jadi teknokrat, mau jadi akuntan, apa aja ilmunya. Spesialisnya ortopedi, mau bedah saraf, mau apa aja, penyakit dalam, dan seterusnya. Apa aja Anda akan mudah menguasai ilmu itu. Dikarenakan keridhaan sang pemilik ilmu kepada kita. Itu keutamaan saudara sekalian. Maka orang yang tidak mau mendekatkan diri pada Allah, susah dia mendapat ridha Allah. Anda belajar kedokteran paginya, baru-baru dikasih ilmu oleh Allah, siangnya Anda nggak sholat zuhur. Gimana mau ridha yang memiliki ilmu, teman-teman? Ingat, banyak yang memiliki ilmu, tapi tidak semua yang memiliki ilmu itu diridhoi oleh Allah. Tolong dibaca Sandi Rusnaldi. Apa poin yang kedua, Dek? Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, Dok. Poin yang kedua itu lebih mudah memahami ilmu karena mendapatkan kerinduan dari pemilik ilmu itu Allah SWT. Lebih mudah menguasai ilmu duniawi. Lebih mudah menguasai, kita akan lebih mudah menguasai ilmu duniawi karena kita mendekat dengan pemilik ilmu. Baik, yang ketiga. Iya. Keutamaan ketika kita menuntut ilmu, kita akan lebih mudah untuk menjaga hati kita untuk tetap ikhlas kepada Allah. Ikhlas bekerja semata-mata mengharap pahala Allah. Kita akan mudah, catat, kita akan mudah untuk menjaga hati kita. Kita akan mudah untuk menjaga hati, ya, agar bekerja dan belajar semata-mata untuk mengharap pahala Allah. Jadi orang-orang yang dokter itu gampang menata hatinya kalau memang tujuannya Allah dan caranya dia sambil nuntut ilmu Allah. Baik. Iya. Apapun, iya. Ada yang di bidang kedokteran, ada yang kedokteran hewan, ada yang psikolog, apapun jurusan kalian, kalian akan menata hati. Orientasi kita akan sama, yaitu mengabdi pada masyarakat, memberikan manfaat kepada mereka. Itu yang akan kita dapatkan. Hati ini mudah terjaga karena sumber yang menjadikan penentu hati itu, sumber yang memberikan kepada kita kemudahan untuk menentukan arah kita, visi misi kita, tujuan kita, niat kita, itu semuanya ada di hati saudara sekalian. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruh amalannya. Jika segumpal darah itu buruk, maka akan buruk seluruh amalannya. Dan ternyata apa segumpal darah itu? Hati kita. Baik, silakan satu orang baca poin yang ketiga. Tolong dibukakan. Saya mau baik. Muhammad Rangga ya, Rangga namanya.
Coba. Apa poin yang ketiga, Rangga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ketiga itu kita menjadi lebih mudah untuk menjaga hati agar tetap ikhlas dalam bekerja dan belajar agar semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Rangga. Baik. Poin yang keempat, teman-teman. Dicatat. Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan berupa kebahagiaan dalam hidup. Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan berupa kebahagiaan dalam hidup yang tidak akan pernah didapatkan oleh mereka yang hanya mencari dunianya. Yang tidak akan pernah didapatkan oleh mereka yang hanya mencari dunianya. Kalau Anda sedang operasi pasien, atau kalau Anda sedang menyembuhkan hewan Allah, atau kalau Anda sedang memperbaiki psikologi hamba Allah, kejiwaannya, lalu kemudian berhasil sembuh, kebahagiaan itu akan muncul melebihi uang yang Anda dapatkan. Maka ketika itulah Anda orang yang mendapatkan nikmat kebahagiaan hidup yang luar biasa. Dan itu sulit. Tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Itu kenikmatan dari Allah. Anda bahagia dengan hidup karena Anda ikhlas, karena Anda sedang menuntut agama Allah, karena Anda sedang menuntut ilmu syar'i. Maka Allah jaga hatimu dan Allah berikan kebahagiaan hidupmu. Bahagia itu sederhana. Kamu bisa menolong manusia, itu bahagia. Kamu bisa mengabdi kepada mereka, bahagia. Kamu bisa menyelamatkan hewan, menyembuhkan hewan, itu bahagia. Ketika kamu dapat memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain dan hatimu bahagia, kamulah orang yang hidupnya bahagia. Karena bahagia itu tidak akan pernah bisa diukur dengan uang dan materi. Sekaya apapun dirimu, kalau hatimu tidak bahagia, maka kamu tidak sedang menikmati hidupmu. Kenikmatan hidup itu dinikmati dengan kebahagiaan yang bisa ditanamkan di dalam hati kita, saudara sekalian. Yang terakhir, teman-teman, keutamaan menuntut ilmu syar'i akan terbentuk idealisme dengan sebuah profesionalisme. Akan terbentuk sebuah idealisme dengan sebuah profesionalisme yang lahir dari lubuk hati, dan akan sampai juga ke hati. Yang lahir dari lubuk hati dan akan sampai juga ke hati. Kamu akan menjadi dokter yang idealis. Kamu akan menjadi orang yang tidak gampang untuk diatur-atur manusia. Karena kamu tahu bahwa yang bisa mengaturmu adalah Allah. Kamu tidak akan mudah disogok, disuap. Kamu tidak akan mudah untuk dibodohin. Akan menjadi dokter yang idealismenya kuat. Menjadi dokter yang Masya Allah, selain karena idealismemu, kamu akan menjadi dokter yang profesionalisme. Kamu akan bekerja maksimal ketika menghadapi orang miskin, sama seperti kamu bekerja maksimal ketika menghadapi orang kaya. Kamu akan maksimal mengoperasi mereka yang bayar cash dengan yang pakai BPJS. Kamu gak akan bedakan itu. Idealismemu terbentuk, dan secara tidak langsung idealisme ini melahirkan profesionalisme. Kamu akan menjadi dokter yang sangat profesionalisme, yang subhanallah,
kamu akan sampai ke hati setiap pasien. Biarkan pasienmu yang membatin di dalam hati, ya Allah ini dokter baik banget. Ya Allah ini dokter care banget. Ya Allah ini dokter profesional banget. Ya Allah. Lalu dia berdoa, sebagaimana dokter ini memudahkan urusanku, ya Allah, mudahkan urusannya, ya Allah. Ya Allah, kalau dokter ini belum menikah, berikan jodoh terbaiknya, ya Allah. Ada ibu-ibu yang kemudian lalu mengatakan, ya Allah, jagalah dokter ini, ya Allah. Dia telah berbuat baik kepadaku. Akan banyak doa-doa yang Anda terima tanpa Anda pernah tahu dari mana asalnya. Itu yang membuatmu nyaman, aman, dan tentram dalam kehidupan. Yang tidak bisa ternilai dengan uang yang akan habis dengan penggunaan dan pemakaian. Dan itulah yang kita harapkan. Dokter yang punya idealisme dan profesionalisme, tetapi dia jatuh ke hati setiap pasien. Karena lahir dari hati dan akan sampai ke hati. Saya kira itu teman-teman. Saya minta satu orang membaca 5 materi kita, 5 poin yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Waktu kita habis, ya. Dan saya minta satu orang untuk membacakan materi kita hari ini. Coba dibukakan kameranya, saya tunjuk ya. Ketua angkatannya yang mana? Ketua angkatan. Ketua angkatan kedokteran hewan. Ada nggak? Yang mana nih? Siapa coba? Ada? Ketua angkatan mahasiswa baru kedokteran hewan. Ada? MC jangan bengong dong, bantu jawab loh. Moderator bisa bantu jawab nggak? Saya ini ngomong sama foto-foto atau makhluk hidup nih. Ada orang nggak sih? Halo? Ya. Ada nggak ketua angkatan dari kedokteran hewan di sini? Mahasiswa barunya ada? Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Malu-malu mungkin. Ketua angkatan atau belum ada ketua angkatannya? Belum ada ketuanya? Halo, waduh ini. Iya, Kami di kedokteran hewan belum ada ketua angkatan, hanya kepala suku. Oh, yang mana kepala sukunya? Bagus juga istilahnya. Kepala suku yang mana kepala suku? Halo? Siapa kepala suku di kedokteran hewan? Anda memimpin suku-suku apa aja di kedokteran hewan? Cek. Mana kepala sukunya nih? Namanya siapa, Akhi? Siapa tadi yang jawab? Kok kamu hilang? Iya, tapi siapa kepala sukunya? Arya Hidayat. Yang mana Arya Hidayat orangnya kepala sukunya? Arya Hidayat ada? Nggak ada. Kepala sukunya nggak ikut. Ya Allah. Kepala sukunya harus dijadikan anak suku ini. Nggak cocok jadi kepala suku. Nggak hadir kajian. Luar biasa. Jauh. Capek-capek saya luangin waktu nih untuk teman-teman. Padat banget jadwal kita. Ya Allah. Kepala suku nggak hadir. Ya. Oke. Kalau kepala sukunya nggak hadir, oke, kita cari kepala suku kedokteran yang bidangnya psikologi. Mana nih? Kepala suku kedokteran bagian psikolog. Tugas Anda berat. Yang mana? Yang mana kepala sukunya? Yang mana? Tunjukkan wajahmu. Ketua angkatan dah hadir. Dah hadir juga. Terima kasih. Titip apa? Kepala suku ada? Yang mana kepala sukunya? Secara non-demokrasi saya, Ustaz. Oh. Waduh, saya baru tahu kalau ada non demokrasi dan ada yang demokrasi. Berarti kamu yang ilegal. Ya, semacam itu, Ustaz. Ya Allah. Gimana rasanya Dek jadi kepala suku ilegal? Alhamdulillah, Ustaz, merasa bangga.
Ada kebahagiaan yang kamu dapatkan ya, menjadi kebahagiaan. Iya, masya Allah. Baik. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Indra ya, Indra. Iya, masya Allah. Sebesar apa kebanggaan menjadi kepala suku ilegal di kedokteran psikologi? Insyaallah saya mengharapkan kemuliaan kepemimpinan ada di pada saya. Masya Allah, amin. Saya doakan kamu jadi psikolog yang masya Allah bisa menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari, insya Allah. Dirindukan surga, dinantikan umat, diharapkan bangsa. Indra, coba dibacain dong. Kamu nulis gak? Alhamdulillah ada tugas saya. Iya, alhamdulillah. Baca Ki. Jangan kasih malu-malu orang psikolog. Iya. Baik. Poin pertama itu insyaallah dengan kita tulus dan belajar agama akhirat juga kita dapat menggabungkan dunia dan akhirat dalam satu profesi. Baik. Terus poin kedua lebih dimudahkan untuk menguasai ilmu duniawi. Baik. Karena kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketiga, mudah menjaga hati agar bekerja dan belajar karena semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ketiga, poin keempat, Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan berupa bahagia dalam hidup yang tidak akan ditemukan dengan hanya memikirkan dunia saja. Betul. Akan terbentuk idealisme dan profesionalisme yang akan melahirkan dari lubuk ke hati sampai ke hati yang lain. Masya Allah. Terima kasih Indra ya. Sukses selalu ya. Nanti kita inilah Instagramnya apa gitu, kita ngobrol-ngobrol ya. Supaya saya mau belajar bagaimana rasanya menjadi bangga dengan profesi sebagai kepala suku yang non demokrasi ya. Subhanallah ya. Saya unik juga dengan istilah non demokrasi dan aneh juga ya. Baik, saya mau ngobrol dengan kepala suku di kedokteran dong. Yang mana sih kepala sukunya? Yang demokrasi dan non demokrasi dua-duanya deh. Yang mana? Iya. Yang mana nih? Yang mana? Yang mana orangnya? Yang disebut ini Muhammad siapa? Ishrafi. Yang mana? Kamu demokrasi atau non demokrasi? Sepertinya demokrasi. Oh, alhamdulillah. Iya, legal, kamu legal ya. Legal, Dek. Masya Allah. Baik, kamu dari mana asalnya? Dari Makassar. Baik, dari 5 poin yang saya katakan. Siapa namanya tadi? Muhammad? Ferozi. Woi, mirip-mirip. Fahru Rozi, Ferozi. Ferozi dulu dari SMA mana? Di Bandung, Ustaz. Bandung di mana? Bandungnya di mana? Sama Mutahari, Ustaz. Kamu orang Bandung? Orang Makassar, Ustaz, tapi tinggal di Bandung sejak SMP. Oh, masya Allah. Kumaha, Damang? Saya, alhamdulillah, masya Allah. Saya pernah ngisi di banyak tempat di Bandung, termasuk di dekat di ITB, kemudian di Universitas Telkom. Ya. Baik, nanti kita cerita-cerita di Instagram lah ya. Apa sih Instagram kamu, nanti komen-komen ya, bisa DM. Instagram saya tahu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lah di DM. Kalau ada waktu nanti kita DM-an ya. Saya mau tahu gimana rasanya jadi kepala kedokteran demokrasi ya di angkatan yang legal ini. Kamu kan tadi sudah dengar dari Indra bahwa betapa bangga dia menjadi kepala suku non demokrasi. Dan saya tanya gimana Ferozi rasanya menjadi kepala suku yang demokrasi yang legal. Ada apa yang kamu rasakan? Ya, yang pasti kebanggaan juga, Ustaz. Masya Allah. Sebenarnya di awal-awal agak sedikit terbebani ya. Iya betul. Harus memimpin sekian banyak teman-teman yang ya pasti berbeda visi misi juga setiap individunya. Betul. Dari latar belakang yang berbeda-beda juga. Baik. Kira-kira apa yang membuat kamu dipilih oleh teman-teman? Sebetulnya Ustaz, kita tidak pernah melewati pemilihan yang resmi begitu, Ustaz. Iya. Awal-awal masuk. Iya. Itu kan awal-awal masuk semacam dibutuhkan seorang koordinator angkatan sementara sebenarnya, Ustaz. Nah, melihat keadaan yang agak sedikit mungkin sedikit mendorong untuk secepatnya agar ada koordinator angkatan. Jadi saya jadi dalam tanda kutip saya merelakan diri untuk menjadi Masya Allah. sementara waktu itu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik, saya mau tanya, Ferozi, dari 5 poin yang saya sampaikan, kira-kira yang paling berat bagi kamu poin yang nomor berapa?
Yang paling berat kira-kira yang kamu baca dari poin-poin tersebut, kira-kira yang paling berat di hati kamu yang mana? Ini kayaknya susah banget, Ustaz. Mungkin yang poin ketiga kalau tidak salah Ustaz, yang tentang lebih mudah menjaga hati untuk ikhlas bekerja semata-mata untuk Allah. Karena kalau boleh jujur Ustaz, sebagai seorang manusia juga yang pasti ada salah dan dosanya Ustaz. Betul. Pasti adalah sedikit godaan duniawi Ustaz. Betul. Usaha untuk kita lawan dari dalam hati sendiri. Jadi betul. Saya rasa mungkin kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Menjaga godaan duniawi itu. Betul. Tantangannya berat sekali. Menjaga hati itu luar biasa. Dan manusia itu selalu memang dekat dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi wajar saja ya manusia mencari kenikmatan itu, tapi ingat hati-hati. Kenikmatan dalam koridor yang Anda cari bukan kenikmatan duniawinya, kenikmatan akhirat. Siapa yang mencari kenikmatan akhirat, Allah seret kenikmatan dunia untuk mengikutinya. Karena dunia ini ibarat bayangan, teman-teman. Kalau kamu cari terus, gak ada habisnya. Rasulullah sampai mengumpamakan tentang, kata Rasulullah dalam hadis itu, dunia ini seperti Anda mencelupkan jari-jari ini. Teman-teman lihat jari-jari saya. Celupkan ke laut. Laut loh, bukan sungai, bukan kolam, bukan danau. Laut, teman-teman. Celupkan ke laut, lalu angkat jari-jarimu yang menetes di setiap jari-jari ini. Itulah dunia. Sesedikit itu. Jadi kapan puasnya kalau cari dunia? Coba. Tapi coba Anda cari akhirat, dunia ngikut, teman-teman. Ngikut. Gak ada habisnya. Pasien itu ada terus. Pekerjaan ada aja. Rezeki banyak. Karena Allah carikan Anda dunia. Makanya ibarat bayangan. Balikan badanmu. Jangan cari bayangan. Bayangan gak akan pernah ketemu. Balikan badanmu. Dan bayangan itu pasti mengikutimu. Itulah dunia. Terima kasih Pak Rozi ya. Sehat-sehat selalu dan ya mudah-mudahan ya dimudahkan Allah. Baik teman-teman, saya kira demikian. Nanti waktu dan lain waktu lagi kita silaturahim. Saya ada jadwal jam 11 insyaallah, ada jadwal dengan seorang dokter juga ya. Nah ini perlu kita on time kan, saya selalu berusaha untuk on time ya. Meskipun dia ini dokter yang spesialisnya bidang herbal ya. Nah ada yang kita mau selesaikan. Nah baik teman-teman, ini tadi untuk siapa yang namanya lupa tadi nih. Tolong yang ini segera chat ya, yang tadi bilang uang tadi itu ya. Terima kasih atas kejujurannya, kita apresiasi. Dan yang lain kita bisa silaturahim. Saya punya banyak akun Instagram, akun Facebook dan lain sebagainya. Mungkin tidak terlalu dekat dengan teman-teman, kenal dengan teman-teman, tapi ya insya Allah ya, saya doakan semua teman-teman dimudahkan Allah dalam belajar dan dalam menggabungkan ilmu syar'i ini dengan ilmu kedokteran, supaya punya idealisme dan profesionalisme, dijaga hatinya, dikuatkan keimanannya, dan mudah-mudahan menjadi dokter yang bermanfaat bagi manusia dan diridhoi oleh Allah. Saya itu teman-teman ya, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Bagi yang berminat bukunya bisa langsung chat di Instagram tim saya di Umfa Channel @umfa_channel atau @project dakwah, itu semua juga bagian dari tim saya. Dicari aja di Instagram, atau mau langsung DM ke akun saya Fakhru_Ans official juga boleh. Atau mau ikut kajian-kajian saya, boleh dibuka YouTube saya. Masih sedikit subscribernya, baru 24.000, baru-baru aja kita seriusin untuk YouTube ini. Ceramah-ceramah saya banyak di sana. Apalagi yang berkaitan dengan milenial seperti Anda. Ada satu judul yang judulnya Uang Panaikmu Membunuhku. Iya. Kalau Anda mau dengar-dengar tentang nikah, gimana nikah muda dan lain sebagainya, boleh Anda lihat di situ. Asal jangan pacaran. Karena percaya teman-teman, 3 hal yang saya wanti-wanti Anda untuk 3 lakukan, karena ini akan mengganggu karir Anda, mengganggu aktivitas Anda. 1, jangan pacaran. Karena semua laki-laki itu buaya, teman-teman. Percaya sama saya. Dan yang kedua, karena setiap perempuan itu serigala, kawan-kawan. Bagi yang laki-laki, percaya kalau dia belum jadi istrimu, mereka adalah serigala. Kalau yang perempuan, mohon maaf, semua bualan-bualan laki-laki itu bullshit, omong kosong. Pujian-pujiannya itu bullshit. Hari ini dikatakan ke kamu, besok ke yang lain. Karena kalau dia belum jadi suamimu, mereka adalah buaya yang siap menerkammu. Hati-hati. Betapa banyak orang-orang yang, mohon maaf, tidak menjaga ini, akhirnya karirnya hancur karena perzinahan. Karirnya hancur karena, mohon maaf, ya, hamil di luar nikah. Kasihan. Maka saya wanti-wanti teman-teman,
saya titip 3 hal ini dihindarin teman-teman. Ya, hindari 3 hal ini maka karirmu akan baik insya Allah. Ini akan menghambat karir-karir kalian. 1, jangan pacaran. Karena pacaran itu sama dengan menjaga jodoh orang lain. Definisi pacaran itu menjaga jodoh orang lain. Kamu yang pacarin 4 tahun, sahabatmu yang nikahin, sakit. Ya. Habis itu Anda diundang ke pelaminan, diminta jadi MC. Ngeri. Ya. Sakit teman-teman. Kamu yang nganterin tiap pagi. Bayangkan, kamu rumahnya di Cendrawasih. Bayangkan, dia rumahnya di Tinumbu. Ya, kamu jemput tiap pagi ke Tinumbu, baru kamu antar ke Unhas. Tiap hari seperti itu. Kamu ngalah-ngalahin Gojek. Gojek itu dipesan baru datang. Kamu enggak. Kamu datang duluan belum dipesan. Coba bayangkan, tiap hari kamu nganterin 4 tahun. Mulai dari awal masuk kedokteran, kalian pacaran sampai lulus. Tiba-tiba ketika lulus, ayahnya pacar kamu itu bilang, "Nak, ini ada kawan ayah, nak, anaknya baru selesai spesialisnya di Belgia." Lalu pacar kamu dengan nyantainya ngomong, "Saya ikut apa kata ayah." Bayangkan, karena dia tahu orang kalau sudah spesialis dari Eropa, duitnya banyak. Lalu kamu ditinggalin teman-teman. Uang bensin kamu yang selama 4 tahun itu siapa yang ganti? Kasihan. Jangan pacaran, kamu gak akan fokus dengan agama kamu gak akan fokus dengan... Next lah, materi-materinya banyak di YouTube teman-teman. Cari aja, menikah itu mudah, menikah itu susah atau dipersusah, uang panaimu membunuhku, jodoh aturan langit, itu ada semua di YouTube. Cari aja deh, saya gak bisa cerita. Yang jelas, saya minta teman-teman komit untuk tidak pacaran. Sepakat? Yang sepakat, kepalkan tangannya, angkat seperti ini. Sepakat? Sepakat untuk tidak pacaran? Coba, jangan turun dulu, jangan turun dulu. Saya mau lihat yang tidak sepakat. Sepakat untuk tidak pacaran? Oke, baik. Alhamdulillah, banyak yang sepakat. Wah, ini ada yang gak sepakat nih, gak ngangkat tangan nih. Ini yang MC dua-duanya sepakat. Saya kira dari tadi kalian pacaran. Mesra banget soalnya. Baik, sepakat ya untuk tidak pacaran. Baik, terima kasih teman-teman. Turunkan. Yang kedua saya minta teman-teman, ya, yang kedua teman-teman, selain pacaran, ya, saya minta, ya, saya minta banget sama teman-teman, kalau karirnya mau baik, karirnya mau sukses, jangan pernah lewatkan waktu untuk berbakti pada orang tua. Karena sumber kesuksesan itu orang tua teman-teman. Yang bisa membuatmu bahagia dunia akhirat itu orang tuamu. Yang membuat Allah ridho padamu itu orang tua. Maka jangan gara-gara sesuatu hal yang sifatnya duniawi, kalian tinggalkan orang tua kalian. Jangan karena kesibukan bikin tugas, kalian tidak menghubungi orang tua kalian di daerah, di kampung kalian. Jangan. Setiap kali ada aktivitas, setiap kali ada keresahan hati, sampaikan pada orang tua. Niatkan. Di kelas, ada akhwat yang kamu suka, tundukkan pandangan. Curhatkan sama Allah. Sampaikan pada ibumu, "Bu, saya akhir-akhir ini gagal fokus." "Kenapa nak?" "Ada seorang wanita yang soleha banget bu di kelas saya." Bayangkan dia berjilbab, kemudian dia tidak mau dipegang laki-laki manapun. Kemudian di kelas dia menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Lalu di kelas setiap tugas dia pinter. "Bu, hati saya sedang resah. Bolehkah saya menikah ketika saya sambil menjalankan kegiatan kedokteran saya ibu?" Kamu semester 3, semester 5, sah-sah saja. Teman-teman, daripada pacaran, nikah muda lebih baik teman-teman. Saya nikah di usia 22 tahun. Waktu itu saya masih semester 5 di Sudan, di kampus internasional dengan beasiswa seadanya. Saya nikah. Kita beranikan. Daripada pacaran teman-teman, lebih baik nikah. Karena nikah itu bangun cinta. Pacaran itu jatuh cinta. Yang sakit itu jatuh, yang nikmat itu bangun. Karena kita bangunnya bersama. Kalau udah nikah, bayangkan semester 5 Anda sudah suka dengan seorang wanita, nikahilah dia. Ke kelas sama-sama, bikin tugas sama-sama. Apalagi kalau ada satu kelas, bayangkan kamu nemenin istri kamu bikin tugas, dan istri kamu nemenin kamu bikin tugas. Jauh lebih baik daripada pacaran teman-teman. Jangan habisin waktu untuk perbuatan yang sia-sia. Mau dipegang-pegang tangannya, mau dijanji-janji, mau diantar-antar,
mau dipeluk-peluk. Jangan teman-teman. Percaya sama saya, kamu akan nyesel. Kamu akan nyesel. Laki-laki itu buaya semuanya teman-teman. Dan perempuan itu serigala semua teman-teman. Hati-hati. Maka kunci sukses yang kedua teman-teman, kita harus berbakti sama orang tua. Kalau Anda fokus untuk bahagiakan orang tua, nggak ada kata pacaran, nggak ada untuk main-main, nggak ada main TikTok, nggak ada main drama Korea, nggak ada nonton drama Korea, nggak ada main PUBG. Teman-teman, fokus bahagiain orang tua. Kalau ada waktu kosong, ngaji. Ada waktu luang, bikin tugas. Fokus, nulis buku. Ustadz dari mahasiswa, dari semester 3 udah punya buku. Udah punya artikel. Cari nama Ustadz, ada artikel Ustadz di Republika. Cari nama Ustadz di internet, ada artikel Ustadz di majalah Hidayatullah. Aktif, Ustadz pernah diutus ke India. Ustadz pernah diutus ke Kuala Lumpur. Waktu di India bahkan bersalaman langsung dengan Pak SBY waktu itu, 2012. Aktif teman-teman, organisasi. Ada LDK Ashifa di kedokteran. Ikut kajiannya, online. Cari kajian-kajian ustadz-ustadz yang lain. Ada sahabat kami Ustadz Umar Mita, ada Ustadz Adi Hidayat, macam-macam teman-teman. Iya. Silakan dicari. Kajian saya boleh, Ustadz Dasat boleh, siapa aja. Yang penting kalian terus dengar ceramah. Sehari itu jangan lewatkan ada tanpa menyiram rohani kalian. Dan itu akan membantu kalian untuk bermanfaat. Dan kuncinya adalah bakti sama orang tua, teman-teman. Ya. Sepakat untuk bakti sama orang tua? Dikepalkan tangannya, teman-teman. Setuju? Dan sepakatkah kalian bahwa kunci kesuksesan kita adalah how to make, ya, bagaimana membuat, ya, our parents happy, ya, our parents smile. Sepakat untuk membuat orang tua kita tersenyum. Sekarang tolong diangkat yang sepakat, diangkat kepala tangannya dan senyumnya dilebarkan. Sepakat untuk membuat mereka bahagia tersenyum, melihatmu menjadi seorang dokter, melihatmu menjadi orang yang bermanfaat dan solehah, melihatmu tidak pacaran, melihatmu tidak menghabiskan waktu untuk perbuatan sia-sia. Oke, terima kasih teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, dikepalkan tangannya seperti ini. Lihat tangan saya. Dibuka dulu jari-jarinya. Ya. Baik. Dikepalkan seperti ini kawan-kawan. Teman-teman. Baik. Sekarang lihat, ini poin ketiga kita. Ya. Siapkah kalian bersinergi dalam kebaikan? Siapkah kalian bersatu dalam kebaikan? Yang dokter hewan, yang psikolog, yang dokter gigi, atau apapun kedokteran kalian. Dan saya sebagai seorang ustadz, dan ada di luar sana banyak orang-orang di berbagai profesi yang lain. Siapkah kalian menjadi mahasiswa yang selalu menyinergikan kebaikan, mempersatukan kebaikan? Siap atau tidak? Yang siap, satukan tangannya seperti ini. Kita harus menjadi dokter yang memersatukan umat, memersatukan bangsa. Kalau demonya yang tidak anarkis, teman-teman. Hati-hati, jangan sampai Anda yang demo, Anda yang cacat, lalu kemudian Anda lupa bahwa ada orang tua mereka yang polisi. Ada teman-teman kita yang orang tuanya polisi yang mungkin sedang berjaga ketika kita demo. Anda main lempar-lempar saja, Anda main caci-caci maki saja, padahal bukan polisi yang salah, teman-teman. Hati-hati, iya. Siap untuk menjadi mahasiswa yang mempersatukan umat, mempersatukan bangsa, siap bersinergi dengan siapa saja, dengan ustadz, dengan para ekonom, dengan siapa saja. Kepalkan tangannya, teman-teman. Lebarkan senyumnya. Kita ada tatapan bahagia bahwa insya Allah ke depan mahasiswa milenial saat ini 2020 angkatan kedokteran hewan, kedokteran psikolog siap menjadi mahasiswa yang mempersatukan. Baik, sekarang 3 hal itu teman-teman menjadi tantangan bagi saya agar Anda tidak pacaran. 1. Yang kedua, agar Anda berbakti sama orang tua. 2. Dan jangan sampai menghiraukan keduanya. Kapan Anda hiraukan keduanya, Anda akan jauh dari kesuksesan. Dan yang ketiga, Anda akan siap menjadi orang mahasiswa yang siap menyinergikan kebaikan. Kapan Anda menjadi perusak, provokator dalam keburukan, percaya, kamu tidak akan pernah baik. Percaya, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Saya mau tambah 1 hal, teman-teman. Bolehkah teman-teman berjanji pada saya untuk tidak membuang waktu di masa muda ini? Karena waktu-waktu di masa muda ini, teman-teman, tantangannya banyak banget. Handphone aja nih,
Ya Allah. Yang masih dipenuhi handphonenya dengan TikTok. Apa yang kamu cari dari TikTok, teman-teman? Siap nggak teman-teman uninstall TikToknya? Siap nggak teman-teman uninstall TikToknya, teman-teman? Apa yang kamu kerjakan dengan TikTok itu? Apa manfaat dari TikTok itu? Siapkan teman-teman berjanji untuk tidak lagi nonton drama Korea berepisode-episode. Khususnya teman wanita. Sampai-sampai Anda menangis, meneteskan air mata. Dan Anda membuang waktu, padahal waktu itu bisa dipakai untuk bantu orang tua di rumah. Padahal waktu itu bisa dipakai untuk ngaji. Anda habiskan untuk drama Korea berepisode-episode, 100 episode. Bayangkan per episode 1 jam. Giliran kuliah gak punya kuota, giliran kajian gak punya kuota. Tapi untuk drama Korea, drakor luar biasa. Telah banyak orang-orang yang dihancurkan hatinya dan dihancurkan kehidupannya gara-gara drama Korea. Maka teman-teman perempuan, taubatlah teman-teman. Mimpi-mimpi juga kalian mau menikah dengan orang-orang Korea. Di sini banyak cowok-cowok tampan. Ada Indra, kepala non-demokrasi. Ya. Ada Muhammad Peirus, kepala suku hasil demokrasi, yang menawarkan dirinya untuk menjadi koordinator. Jauh lebih real, jauh lebih realistis daripada Anda mengharap seorang Lee Min Ho yang tidak jelas di mana dia berada. Dia juga tidak kenal Anda. Anda nonton dan ya ilaha illallah. Kasihan. Kasihan bagi mereka yang menghabiskan waktu untuk perbuatan yang sia-sia. Terima kasih teman-teman. Saya mau sekali tanya jawab, tapi waktu yang sangat singkat nih. Lain kali kalau ngadain kegiatan jangan mepet-mepet ya. Jangan singkat-singkat waktunya. Karena kalau sama saya tuh kayaknya 2 jam gak cukup deh. Iya. Mohon maaf ya teman-teman, saya gak bisa buka kolom pertanyaan. Nanti DM aja ya. Tolong dichatkan Instagram saya. Tapi jangan nuntut balas langsung dan jangan minta di fallback ya. Masya Allah, iya. Baik, ini Instagram saya fakhruans@official. Facebook saya Muhammad Fakhrul Razi Ansar. Terus Umpa Channel ini Facebooknya tim media saya, dan saya juga kadang-kadang bisa jawab dari sini atau dari Project Dakwah atau Markas Hijrah Indonesia _ ya, Indonesia _ atau @Project Dakwah. Ini semua binaan saya. Ya. Nah, ini di IG ya. Mau bertanya silahkan di sana. Tapi mohon sekali jangan mendesak dan jangan menekan ya, karena hidup ini sudah penuh dengan tekanan dan desakan ya. Tanya aja, insya Allah nanti kalau ada waktu kami jawab dan nanti diketikkan atau di voice note kan. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih untuk MC atas kemesraannya. Terima kasih untuk moderator yang sangat kecil suaranya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan tempat insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya teman-teman dijadikan dokter yang idealis, yang profesional, dan Masya Allah menjadi teman-teman yang selalu berbahagia. Semoga MC cepat menemukan jodohnya dan diberikan jodoh yang terbaik. Masya Allah. Salam hormat untuk MC. Untuk MC saya hadiahkan buku ya. Buku ya. Nanti tolong dijapri ke nomor yang tadi ya MC ya. Saya sangat bahagia melihat keakraban kalian ya. Siapa namanya MC? Yang sebelah kanan siapa namanya? Yang mana? Yang agak-agak kurus dulu deh. Nama saya Fikri Kerjatullah Padal dari program studi psikologi. Psikologi, baik. Kalau yang sebelahnya? Kalau saya Ustaz Alfandi dari program studi pendidikan dokter Ustaz. Semester berapa sekarang semuanya? Semester 3 Ustaz. Khusus kalian berdua, saya berikan buku ini dan saya tuliskan nama kalian, insya Allah ya. Dan saya katakan di sana, semoga Allah mudahkan profesinya dan semoga Allah segera menemukan jodoh terbaik untuknya. Ya, amin ya. Masya Allah. Dan terima kasih atas keakrabannya. Kayaknya kalian dulu ini mantan kepala suku non demokrasi semuanya karena akrab banget kelihatannya. Subhanallah. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Oke teman-teman, makasih banyak. MC saya pamit. Ya, makasih. Moderator, mungkin mau buku juga? Perlu? Mau juga? Oh mau, baik. Nanti dikontak ya. Namanya siapa moderator? Saya Nandi Dukura Pradana Ustaz PDU Angkatan 2018. Baik, psikologi atau kedokteran? Pendidikan dokter umum Ustaz.
Baik. Siap. Makasih moderator semuanya. Teman-teman syukuran ya. Saya pamit boleh? Boleh ya. Makasih, jazakumullah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.